Spesies yang selanjutnya dari tetrapoda adalah reptilia atau reptil. Kalian pasti tidak asing dengan istilah ini. Ciri-ciri yang pertama dari reptilia, mereka memiliki dua pasang tungkai. Ada tungkai depan dan ada tungkai belakang, kecuali pada ular. Ular dia tidak punya tungkai. Ciri yang selanjutnya, dia berjalan dengan cara melata. Yang selanjutnya, kulitnya kering. Kulitnya sangat kering dan bersisik. Sisiknya itu mengandung protein keratin. Protein keratin itu menyebabkan dia terlindung dari air atau kedap air. Dan juga itu membantu dia dari dehidrasi ketika dia berada di lingkungan yang panas. Yang selanjutnya, dia mengalami molting. Molting itu pergantian sisik. Kalian pernah melihat ya pastinya ular yang mengganti kulitnya, mengganti sisiknya. Nah, kecuali hal itu tidak terjadi pada buaya dan juga kura-kura. Buaya dan kura-kura dia tidak mengalami pergantian kulit. Nah, kenapa kok bisa terjadi pergantian kulit? Karena bodinya itu tumbuh membesar, tetapi tidak diiringi oleh kulitnya yang tumbuh membesar. Jadi dia perlu kulit baru. Jadi kulit yang lama dilepas, kemudian dia muncul lagi kulit yang baru yang lebih besar, yang sesuai dengan ukuran tubuhnya yang baru. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, dia bernapas menggunakan paru-paru. Dan mereka merupakan hewan-hewan yang poikiloterem atau berdarah dingin, atau suhu tubuhnya itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Gitu. Beberapa reptil itu bertelur atau ovipar. Ada juga yang ovovivipar atau bertelur melahirkan. Contoh yang ovipar itu ada kura-kura, ada penyu, ada buaya. Kemudian yang ovovivipar atau bertelur melahirkan, contohnya ada kadal, ada ular, dan lain sebagainya. Nah, baik ovipar maupun ovovivipar itu fertilisasinya terjadi secara internal. Maaf ya, ini keliru, internal. Terjadi secara internal atau berada di dalam tubuh betina. Nah, yang terakhir, reptil ini sebagian besar berumur panjang. Bahkan penyu dan kura-kura itu bisa berumur sampai ratusan tahun. Ya. Kalau kalian ada waktu, kalian bisa membuka channel YouTube dari Irfan Hakim. Dia memiliki koleksi reptil yang banyak. Kalau kalian ingin tahu, bisa langsung cek aja YouTube channel dari Irfan Hakim. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi dari reptilia. Ya, reptilia itu dibagi menjadi 4 ordo. Yang pertama ada yang namanya Rhynchocephalia. Rhynchocephalia merupakan reptilia yang sudah primitif. Reptilia primitif. Contohnya ada tuatara. Nama ilmiahnya adalah Sphenodon punctatus. Tuatara ini hidup di pulau-pulau kecil yang ada di Selandia Baru, New Zealand sana. Nah, kelompok yang kedua atau ordo yang kedua adalah ordo Selonia. Selonia atau ada juga yang menyebutnya Testudinata. Nah, siapa yang termasuk kelompok ini? Itu ada kura-kura dan juga ada penyu. Contohnya ada Selonia midas atau penyu hijau. Kemudian ordo yang ketiga itu ada ordo yang berisi
buaya dan aligator, yaitu ordo Crocodilia. Crocodilia contohnya ada aligator, sinensis, kemudian ada Crocodylus porosus atau buaya muara. Kelompok yang keempat, ordo yang keempat dari reptilia adalah ordo Squamata. Squamata ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah Lacertilia. Lacertilia adalah kelompok kadal-kadalan. Contohnya ada Hemidactylus frenatus atau cicak yang sering kita jumpai. Kemudian ada gecko-gecko atau tekek. Kemudian ada Varanus komodensis, komodo, ada biawak, kemudian ada bunglon, juga termasuk pada Lacertilia. Yang kedua ada Amphisbaena atau kadal cacing. Contohnya ada Amphisbaena alba. Dan yang terakhir, nah pasti pada takut, yang terakhir adalah kelompok Serpentes atau ular. Baik itu ular piton, ular kobra, ular welang, ular dedung, dan lain sebagainya. Contohnya ini saya tulis satu, yaitu Piton regius atau ular sanca raja. Oke, jadi klasifikasi dari reptil ada 4 ya. Yang pertama ada Rhynchocephalia, kemudian yang kedua ada Selonia, kelompok penyu dan kura-kura, kemudian yang ketiga tadi ada Crocodilia atau kelompok buaya, kemudian yang terakhir ada Squamata, ada kadal cacing dan ada ular. Gitu.